Welcome teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya terburu-buru membuat video ke teman-teman semua karena ada sesuatu hal yang menarik yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Nah, tapi sebelum kita lanjut teman-teman, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, teman-teman subscribe dulu dan teman-teman nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan teman-teman, agar ketika saya mengupload video teman-teman mendapatkan notifikasi dan teman-teman tidak akan ketinggalan update video dari saya. So teman-teman, kita lanjut. Seperti judul video ini teman-teman, saya akan menseringkan sesuatu yang cukup menarik ke teman-teman semua, dimana pada kemarin ya, tanggal 7 ya, pada tanggal 7 teman-teman, saya buat plan di GBP JPY dan alhasil teman-teman, ketika hari ini saya charting dan saya melihat GBP JPY ini sudah hit TP 1:3 dan ini cukup menarik teman-teman untuk kita bahas. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya memfilter dan mengambil setup ini? Bagaimana ceritanya setup ini saya ambil dan setupnya bekerja? Nah teman-teman, di style trading yang saya punya, yang saya miliki, yang saya yakini, yang saya sudah backtest, yang saya sudah forward test. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah memfilter trend. Apakah saat ini satu pasangan mata uang yang akan saya tradingkan, ya katakan GBP JPY teman-teman, yang saat ini itu dalam kondisi downtrend atau dalam kondisi uptrend. Nah, pada saat plan ini saya buat teman-teman, kondisinya seperti ini ya. Jadi kondisinya seperti ini, dimana kita punya harga di atas EMA ini teman-teman, di atas EMA 200 ini kita punya harga yang di atas EMA 200, dan kita punya para EMA ini teman-teman, kita punya para EMA yang bergerak di atas EMA 200. Nah, karena itu teman-teman, saya fokus pada saat saya buat plan ini adalah saya akan buy GBP dan saya akan sell JPY. Dan benar saja teman-teman, ketika harga bergerak ke atas, saya buat plannya di area ini teman-teman. Ini area entry-nya di 155.293. Jadi saya buat plannya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih ya masih seperti ini. Dan teman-teman lihat, ketika harga balik ke area yang saya buat, ketika harga balik ke sini teman-teman, di candle ini harga langsung continue up. Kenapa teman-teman? Karena kita berada pada strong uptrend dan kebetulan kita berada pada permulaan uptrend. Dimana kita tahu di bagian ini teman-teman, pada saat harga bergerak di bawah EMA ini, di sini kan kita lagi downtrend teman-teman. Tapi pada saat harga mulai memotong, ini si bolak-balik, dan ketika di titik ini teman-teman, ketika dia berada di titik ini, harga sudah bergerak di atas EMA 200 dan ini para EMA juga sudah memotong atau crossing di atas EMA 200. Ini EMA 3 EMA teman-teman. Artinya kita punya uptrend yang kuat. Nah, karena kita punya uptrend yang kuat, maka fokus kita adalah buy. Dan ketika saya buy teman-teman, ini semalam kepanggil dan langsung hit TP 1:3. Nah, pertanyaannya, apakah setiap setup yang seperti ini akan selalu bekerja? Tentu saja tidak.
ada hari di mana ketika kita buat plan dia akan bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan trading itu dengan cara yang konsisten. Kita akan buy dengan cara yang sama, kita akan sell dengan cara yang sama, atau kita akan membuat plan dengan cara yang sama yang tidak pernah berubah-ubah. Nah, kita tahu bahwa untuk profit konsisten di trading itu adalah kita punya cara yang konsisten, kita punya action yang konsisten. Nah, bagaimana caranya agar action kita konsisten? Maka kita perlu menghilangkan subjektivitas. Nah, bagaimana cara menghilangkan subjektivitas? Nah, tentu kita tidak boleh melakukan ini dengan cara kita, karena pasti kita akan subjektivitas. Nah, satu-satunya cara adalah kita menggunakan bantuan indikator agar setiap kali kita melakukan entry, kita mengambil keputusan, ya kita berdasarkan indikator itu, karena hanya indikator ini teman-teman yang bisa melakukan ini tanpa ada perasaan. Nah, tentunya untuk menggunakan indikator kita tidak serta-merta langsung memilih satu indikator yang akan kita gunakan. Kita perlu menguji, kita perlu backtest, kita perlu filter, dan yang paling penting adalah indikator yang akan kita gunakan adalah satu indikator yang sifatnya sama seperti pergerakan market, kaidah daripada market forex itu bergerak. Nah, kalau teman-teman menggunakan indikator-indikator yang tidak bergerak sesuai, yang tidak bekerja sesuai dengan pergerakan market, maka tentu ini akan menjadi problem tersendiri juga buat kita. Nah, seperti indikator-indikator yang lagging, teman-teman, saya menyarankan ke teman-teman semua menggunakan indikator custom apa saja, yang penting dia tidak sifatnya lagging. Seperti misalnya teman-teman menggunakan parabolik, atau ini sifatnya lagging, akan kita ketinggalan ketika kita melakukan sell dan buy menggunakan patokan-patokan indikator yang bawaan daripada MetaTrader. Nah, bagaimana cara menggunakan indikator yang ada di bawah, indikator bawaan daripada MetaTrader, teman-teman? Saya secara pribadi hanya menggunakan indikator bawaan MetaTrader. Yang saya gunakan ini, teman-teman, yang teman-teman lihat ini moving average. Saya Muslim menggunakan moving average. Ini saya gunakan hanya untuk memfilter trend. Nah, sedangkan untuk entry, teman-teman, saya menggunakan indikator ini, ya, yang teman-teman lihat yang ada di garis-garis ini indikator custom supply and demand, teman-teman. Teman-teman bisa dapat banyak supply and demand yang dibagikan oleh teman-teman di grup-grup trading. Saya lihat banyak. Itu bisa teman-teman gunakan jika teman-teman adalah aliran supply and demand. Sekali lagi, jika teman-teman aliran supply and demand, maka gunakan indikator ini, which is kalau strategi supply and demand itu kita tahu, teman-teman, harga itu mantul di area-area supply and demand. Nanti kita akan bahas di video terpisah, teman-teman. Dan ini saja yang akan saya seringkan ke teman-teman semua, bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memfilter kemana kecenderungan tren saat ini. Apakah kita punya kekuatan untuk kita melakukan buy? Apakah kita punya kita ada probabilitas yang saat ini sedang ditunjukkan oleh satu pair mata uang. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan di mana harga ketika kita sudah punya tren, di mana harga yang akan kita jadikan patokan sebagai entry. Kemudian stop loss-nya di mana dan TP-nya di mana. Nah, yang paling penting, teman-teman, adalah di SL ini, peletakan risk dan reward ini, teman-teman, sebisa mungkin kita trading menggunakan resiko yang kecil dengan reward yang besar. Ya, minimal 1:3. Seperti ini, teman-teman, ya. So, teman-teman, saya pikir hanya ini dulu yang bisa saya seringkan ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa teman-teman bagikan ke teman-teman lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama.
Terima kasih teman-teman. Saya Sidik Muhammad undur diri. See you and bye-bye.